Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan selamat datang kembali di channel Kang Renal. Oke nih, kali ini kita akan bahas tema yang keren. Ini temanya tembus hingga ke akar. Ya, kelihatannya sih simpel ya. Untuk di bagian luarnya dia tampilannya seperti ini aja, tapi jangan salah paham. Tema ini tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Bahkan untuk sekarang ini jarang banget tema-tema untuk HyperOS yang tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan tema ini itu udah tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp, dan ini keren banget. Jadi di video kali ini kita punya dua rekomendasi tema sama ya. Untuk kedua rekomendasi tema kali ini juga sama tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Makanya kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Oh ya nih, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Oke nih, tema yang pertama nih, waibu. Jadi buat kalian yang suka dengan ya genre-genre anime atau waibu nih, kayaknya tema ini cocok banget ya. Karena tema ini yang seperti udah kita bahas tadi di awal video, tema ini tuh sama ya seperti tema tadi di opening, itu tembus hingga ke akar, bahkan tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke, untuk full reviewnya kita mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini sih tadi yang saya bilang gitu ya, simple. Dia untuk widgetnya di widget jam standar ya, hampir mirip seperti widget jam standar, hanya ada widget jam, hari, dan juga kalender aja tanpa adanya perakiraan cuaca. Dan widgetnya di sini juga enggak neka-neko gitu ya, widgetnya cuma seperti ini aja. Untuk icon pack pada tema ini nih asli, untuk icon packnya dia soft banget ya, dia berubah semua untuk icon packnya. Dan untuk control center pada tema ini juga ada perubahan, bahkan untuk di bagian toggle-toggle itu ada gambar animenya gitu. Untuk indikator baterai dan juga bar sinyal tema ini juga ada perubahan, dan tema ini kompatibel hanya di mode gelap. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Papan telepon pada tema ini yang pasti ada perubahan. Untuk numerik numbernya dia keren ya, ada kayak semacam garis pemisah gitu. Dan di sini juga ada gambar anime, tapi untuk wallpapernya itu animenya acak aku ya, karena aku sendiri nggak tahu ini karakter siapa dalam anime di tema ini. Jadi buat kalian yang tahu ini karakter siapa, kalian bisa menulisnya di kolom komentar biar teman-teman yang pengen cari wallpapernya itu lebih gampang ya. Dan oke, ini adalah tampilan untuk di bagian kontaknya. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Untuk aplikasi pesan sistem tema ini ada perubahan juga ya, dia udah tembus ya untuk aplikasi pesan sistem. Dan untuk di bagian balon chatnya juga sama, ini tembus ya, ini keren banget ya. Bahkan untuk tampilan di bagian balon chat untuk aplikasi pesan sistem tema ini juga tembus. Emang sih kelihatannya dia simple banget seperti ini untuk tampilan di bagian luarnya, tapi garang di bagian dalamnya, dia tembus hingga ke akar. Oke, untuk setelan atau setting yang pasti tema ini juga ada perubahan. Tentang telepon, logo dari HyperOS di sini udah dirubah ya, jadi Kut Waibu Hyper ya. Oh, mantep banget ya. Dan ini logonya sayangnya nggak tembus hingga ke bagian dalam ya. Dan sekali lagi nih, aku belum dapat nih untuk HyperOS 03 ya, ataupun HyperOS 3. Untuk di bagian kontrol volume tema ini yang pasti ada perubahannya, walaupun perubahannya minor aja dia. Jadi sekarang banyak banget tema yang nggak transparan gitu ya. Dan di sini perubahan di bagian saturasi warnanya aja. Untuk di bagian posisinya memang sekarang ini untuk tema-tema HyperOS ataupun untuk HyperOS dia kontrol centernya maksudnya kontrol volumenya dia adanya di bagian tepi gitu ya, nggak simetris ada di bagian tengah. Dan untuk di bagian recent app kayaknya untuk di HyperOS emang nggak perlu kita bahas ya, karena untuk di bagian recent app dia tampilannya emang seperti itu aja. Oke, ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen. Oh ya, untuk aplikasi pesan WhatsApp ya. Oke, untuk tampilan di bagian aplikasi pesan WhatsApp dia tampilannya seperti ini. Dia ada gambar Weibo di bagian belakangnya itu ya. Tapi sayangnya ya, untuk di bagian dalamnya dari MIUI 14 dulu itu udah nggak ada yang tembus hingga ke bagian dalam. Jadi emang untuk aplikasi pesan WhatsApp itu tembusnya hanya di bagian luarnya aja. Jadi untuk tampilan-tampilan di bagian dalam itu dari MIUI 14 dulu itu udah banyak banget yang nggak tembus ya. Kalau waktu di MIUI 10, MIUI 11 itu masih banyak yang tembus hingga ke bagian dalam untuk aplikasi pesan chatnya. Dan oke, ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen. Ya, untuk tampilan di bagian lock screen dia tampilannya seperti ini aja. Jadi untuk di bagian lock screen wallpapernya itu sebenarnya sama seperti yang ada di bagian home screen ya. Maksudnya wallpaper yang ada di bagian home screen itu sebenarnya sama seperti yang ada di bagian lock screen. Tapi untuk yang di bagian home screen tadi udah aku ganti wallpapernya. Dan seperti biasa buat kalian yang suka dengan wallpaper yang ada di rekomendasi tempat kali ini, nanti untuk yang downloadnya saya sertakan di kolom deskripsi. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Oke, untuk di bagian
lock screen-nya dia nggak ada kostumisasi apapun ya, tapi di bagian atas ini dia kayak ada kayak semacam bunga-bunga sakura berterbangan gitu. Ini lumayan keren ya. Dan oke nih, sekarang buat kalian yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menemukan dengan judul Code Weibo Hyper ya. Dan untuk ukuran filenya tergolong kecil ya, mengingat untuk tema ini dia tembus hingga ke akar, dia hanya 16 MB, sementara untuk desainernya VH Designer. Kayaknya ini dari India ya, ataupun dari Indonesia. Coba kalian yang kenal, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Kalau dulu waktu masih zaman di MIUI 10, aku tuh banyak banget yang kenal dengan desainer tema, tapi sekarang ini jarang banget yang kenal. Dan oke nih, sekarang kita masuk untuk rekomendasi tema yang kedua. Nah, mungkin kalau yang tadi untuk tema yang pertama, yang direkomendasi tema yang pertama kurang simple, mungkin tema yang kedua ini, ataupun buat kalian yang nggak suka dengan genre-genre anime atau weibo, mungkin untuk tema yang kedua ini tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp bisa jadi pilihan, karena ini temanya lebih simple, mirip OS gitulah, ataupun color OS, ataupun OS lainnya. Oke, untuk full reviewnya kita mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di sini untuk widgetnya lebih simple daripada tema yang pertama. Di sini hanya ada widget jam, hari, dan juga kalender aja, dan untuk posisinya juga dia lebih kecil gitu ya. Untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah. Dia icon packnya membulat gitu dengan nuansa warna putih gitu. Sementara untuk control center pada tema ini ada perubahan. Dia ada gradasi warna ya. Ini keren banget ya untuk tampilan di bagian control centernya. Sementara untuk indikator baterai dan juga bar sinyal tema ini juga ada perubahan. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Oh ya, untuk kedua di rekomendasi tema kali ini itu semuanya hanya kompatibel di mode gelap. Untuk di bagian papan telepon pada tema ini ada perubahan ya. Ini anime ya, dia anime. Tapi tadi nggak aku ganti untuk tampilan di bagian home screen-nya, karena aku pikir untuk di bagian home screen-nya dia lumayan keren ya untuk wallpaper-nya. Dia anime One Piece ya, dia One Piece. Jadi buat kalian yang suka ataupun lagi cari tema-tema One Piece, mungkin ini bisa jadi rekomendasi. Untuk kontak, dia ada perubahannya untuk tampilan di bagian kontak, dan detail kontak pada tema ini seperti biasa di sini juga udah ada perubahan. Untuk aplikasi pesan WhatsApp sistem ya, untuk aplikasi pesan sistem di sini juga ada perubahan. Dan ini seperti ini nih. Coba kalau untuk aplikasi pesan WhatsApp, dia tampilannya sama seperti yang aplikasi pesan sistem, mungkin jauh lebih keren ya untuk tampilan aplikasi pesan WhatsApp-nya. Tapi sayang banget ya untuk aplikasi pesan WhatsApp, dia tembusnya hanya di bagian luarnya aja. Jadi untuk tampilan di bagian dalamnya dia nggak tembus. Dan ini untuk di tampilan di bagian luarnya dia lebih simpel daripada tema yang pertama tadi. Untuk setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan ya. Dan di sini nggak ada kesan-kesan animenya gitu. Jadi untuk anime dia tadi hanya ada di bagian kontak dan juga telepon ya, aplikasi telepon dan juga kontak. Dia baru ada kesan sentuhan animenya gitu. Ini One Piece ya. Tapi untuk di bagian sistem yang lain seperti setelan ataupun tentang telepon, di sini nggak ada kayak semacam sentuhan animenya. Jadi buat kalian yang nggak terlalu suka dengan terlalu rame gitu, tema yang terlalu rame, mungkin ini bisa jadi alternatif. Tapi pengen tema yang tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp, Hyper Theme ya. Dan ini logonya udah dirubah ya, dan logonya ini nggak tembus hingga ke bagian dalam. Tapi untuk di bagian sini dia keren ya. Di bagian atas ini dia ada kayak semacam garis gitu, jadi kayak terbalik gitu. Tuh. Ya mantep ya. Degradasi warnanya keren. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen. Untuk tampilan di bagian lock screen dia sama persis seperti tema yang pertama. Jadi di sini nggak ada yang perlu kita bahas ya. Dan buat kalian yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari desainer yang sama, dari VH Designer. Dan untuk judul dari tema ini kalian bisa mencarinya dengan judul New Gear V15. Ukuran filenya sama ya, 16 MB. Dan oke, itu tadi dua rekomendasi tema tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Jadi buat kalian yang lagi cari tema-tema yang tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp, terutama untuk tema genre anime, mungkin kalian bisa pilih dari salah satu dari rekomendasi tema kalian ini. Atau mungkin kalian juga bisa menulisnya kalau menurut kalian nih lebih bagus tema yang pertama ataupun tema yang kedua. Secara untuk desainnya itu sama ya, satu desainer. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.